Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu Allaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitab wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah berkumpul untuk mengingat tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang didasari dengan keikhlasan untuk mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga majelis ini menjadi majelis berkah, kebaikan yang pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa selawat dan salam begitu pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabat dengan baik hari nanti. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang hati. Hatiku sakit adalah pertanyaan penting untuk kita ketahui jawabannya. Yang banyak diabaikan oleh manusia saat ini, yaitu penyakit hati. Orang sakit fisiknya, maka langsung mencari. Berbeda dengan banyak orang yang hatinya sakit, dan mungkin saja yang berbicara saat ini hatinya sakit, tapi tidak merasa bahwa hatinya sakit, sehingga tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit hati itu. Di dalam dalil disebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa innaha la akan
buta. Ada hati yang buta. Hati yang Di dalam ayat yang lain, surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha." Dari merenungi Al-Quran, hati yang terkunci, hati yang sakit. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim." Allah menutup hati-hati mereka atau menyetempel hati-hati mereka. Hatinya ditutup dengan sangat rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hatinya orang-orang munafik, sehingga hati tersebut tidak mau menerima kebenaran. Ada hati-hati yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb." Ingat-ingatlah, di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka semua jasad menjadi baik. Apabila segumpal daging itu buruk, ini daging yang sakit, dia menjadi buruk, maka semua jasad menjadi buruk. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Ketika hamba ini terus bermaksiat, terus melakukan kesalahan, terus melakukan kemungkaran, akan ditambahkan noda-noda hitam yang lain sampai hatinya menjadi hitam. Disebutkan di dalam hadis yang lain, hati tersebut hitam keabu-abuan. Ya, ini hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati hati yang sakit dengan hati yang hitam keabu-abuan. Inilah sifat-sifat hati yang ada dalam banyak dalil. Masih ada sifat-sifat yang lain. Ada disebutkan di dalam hadis sahih Muslim bahwa ada hati yang sebenarnya hati, tapi di dalam jasad manusia. Ini hati yang sakit, bahkan mungkin hati yang mati seperti itu. Hati yang sangat buruk sekali, sampai-sampai Rasulullah katakan ini hati syaitan. Fi juthmani ins, ya, qulubuhum qulubus syayatin fi juthman ins. Hati mereka itu hatinya syaitan, tapi dibungkus dengan jasad manusia. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, mungkin hati kita sakit. Bagaimana kita tahu kalau hati kita sakit? Maka di sini kita akan menyebutkan beberapa tanda hati yang sakit. Dan silahkan kita meraba-raba hati kita sendiri. Apakah tanda-tanda ini ada pada hati kita ataukah tidak? Kalau tanda-tanda ini tidak ada di hati kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah dengan pujian yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena sudah jarangnya
hati yang tidak sakit. Kalau kita mendapatkan salah satu dari tanda-tanda ini atau lebih, maka introspeksilah. Segera berusaha untuk mengobatinya sebelum semuanya terlambat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah katakan, "Idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Kalau hati ini sakit, maka semua jasad menjadi sakit. Hati ini rusak, semua jasad menjadi rusak. Jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Tanda yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanda hati yang sakit adalah jauh dari zikir atau ingat kepada Allah. Hati yang jauh dari zikir, hati yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hati yang sakit. Kenapa? Karena Allah di hati dia sudah tidak istimewa lagi. Karena Allah di hati dia sudah tidak agung lagi. Allah di hati dia sudah tidak penting lagi. Hati yang memandang Allah tidak istimewa, tidak agung, tidak penting, itu hati yang tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan hati itu sakit. Bahkan itu hati yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyabdakan, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Seseorang itu intinya hatinya. Ketika dikatakan orang yang mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya mengingat Rabbnya. Itulah orang yang hidup. Ketika dikatakan orang yang tidak mengingat Rabbnya, berarti orang yang hatinya tidak mengingat Rabbnya. Dan itulah orang yang mati. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rabalah hati kita. Apakah hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, apakah kita ingat bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah kita tidak ingat lagi sisi-sisi seperti ini? Dapat nikmat ya dimakan, dinikmati, sudah. Tidak ada perenungan bahwa subhanallah, nikmat ini bisa sampai kepada kita itu melalui jalan yang panjang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki nikmat ini sampai kepada kita, maka nikmat ini tidak akan sampai kepada kita. Nikmat ini kita nikmati untuk kita syukuri. Ada kewajiban bersyukur setelah nikmat ini. Apakah kita ingat kepada Allah ketika musibah menimpa kita? Bahwa musibah itu memang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita harus bersabar ketika menghadapi musibah yang seperti itu. Ingatkah hati kita kepada Allah ketika menghadapi masalah, sehingga kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah itu? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hatinya orang munafik, hati yang sakit, makanya mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Jarang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mereka mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa orang munafik pun kadang-kadang mengingat Allah. Karena Allah katakan illa qalila. Ada sedikit waktu mereka mengingat Allah. Tapi kebanyakan waktu mereka itu lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka di kebanyakan harinya melupakan Allah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita dekat-dekat dengan sifat orang-orang munafik ini. Tanda yang kedua, tanda dari hati yang sakit yang kedua adalah malas atau berat ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan ketaatan. Kalau kita merasa berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kita merasa berat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu tanda hati kita sakit. Kalau kita berat membaca Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah hati kita sedang sakit. Sangat terkenal, sangat masyhur perkataan dari sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita sehat, maka hati kita tidak akan kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan kenyang untuk membaca Al-Quran. Kalau hati kita merasa berat untuk menjalankan sholat 5 waktu, untuk menjalankan sholat di masjid, maka ingatlah hati kita sedang sakit. Kalau kita merasa berat untuk menjenguk saudara kita yang sakit, padahal waktu kita kosong, merasa berat untuk bersedekah, padahal harta kita lapang, ingatlah hati kita sedang sakit. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang munafik yang hatinya benar-benar sakit. Allah katakan, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan apa? Malas-malasan. Berarti mereka berat menjalankan salat itu. Seorang mukmin yang hatinya sehat, maka dia tidak akan berat dalam menjalankan salat. Dia tidak merasa salat itu sebagai beban dalam hidup dia. Tapi dia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Allah jadikan kebahagiaanku itu di salatku. Salat itu menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan Rasulullah bahagia itu salat. Inilah hati yang sehat. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebenarnya ini bisa berlaku pada semua amal ketaatan. Kalau kita merasa malas-malasan dalam belajar ilmu syar'i, wahai para mahasiswa STDI Imam Syafi'i, maka ingatlah
bahwa hati kita sedang sakit. Kalau hati sakit, maka berusahalah untuk mencari obatnya. Di dalam ayat di surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang salat di sini adalah orang-orang munafik, bukan kaum muslimin, orang-orang munafik. Celakalah orang-orang yang salat dari kaum munafikin. Mereka lah orang yang hatinya sakit, ya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang melupakan salat mereka. Mereka yang meninggalkan salat mereka sampai keluar waktunya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hatinya sakit itu mereka akan berat menjalankan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu as-salawati 'alal munafiqin." Salat apa? Salat Isya dan salat subuh. Salat yang paling berat untuk kaum munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Itu menunjukkan bahwa semua salat itu berat untuk kaum munafikin. Tapi yang paling berat dari salat-salat tersebut adalah salat Isya dan salat subuh. Kenapa salat berat bagi mereka? Ya karena hatinya sakit. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau hati kita bersih, hati kita sehat, maka amal-amal kebaikan itu menjadi lezat bagi kita. Karena sebenarnya ketaatan itu makanan hati kita. Makanan hati kita adalah ketaatan itu. Hati yang sehat akan merasakan lezatnya makanan itu. Dan hati yang sakit akan merasakan makanan tersebut hambar atau bahkan pahit. Seperti orang yang sakit. Orang yang sakit badannya, betapapun enaknya makanannya menjadi biasa, bahkan hambar, bahkan rasanya pahit. Beda kalau orang sehat, makanan yang tidak spesial pun terasa enak. Tanda yang ketiga, tanda hati yang sakit yang ketiga adalah kuatnya riya dalam hati. Kalau kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu banyak riyanya, maka ini pertanda bahwa sakit hati kita sudah akut. Hati kita sudah benar-benar sakit parah. Dan hati kita mendekati hatinya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, berusahalah untuk memerangi riya dalam setiap amal kebaikan kita. Katakan, hadza minka walaka ya Allah. Ya Allah, ini darimu dan ini untukmu. Kita bisa melakukan kebaikan itu karena nikmat dari Allah. Itu taufik dari Allah. Itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah untuk Allah. Orang-orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, yura'unan nas wa idha qamu ila salati qamu kusala. Terusannya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu kalau mendirikan salat, mereka mendirikan salat dengan malas-malasan. Tidak hanya itu, mereka melakukannya dengan riya.
agar dilihat baik oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah ingat kepada Allah kecuali dalam waktu yang sedikit. Di dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Ya. Sebagian mufassirin, sebagaimana saya katakan tadi, ayat-ayat itu menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka ria dalam melakukannya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tanda yang keempat dari hati yang sakit adalah ketika hati tersebut tidak tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Hati tersebut dibacakan Al-Quran tidak bergetar sama sekali. Tidak ada pengaruhnya dalam hatinya Al-Quran itu. Dan ini banyak. Ini banyak dialami oleh manusia. Al-Quran dibacakan, faham artinya, tapi tidak ada pengaruhnya. Ingat-ingatlah, ini tanda hati kita sedang sakit, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah mereka yang apabila diingatkan kepada Allah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar dan masuk di dalamnya ketika diperdengarkan Al-Quran di telinga mereka. Mereka akan ingat bahwa itu firman Allah, itu kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pesan Allah yang Allah sampaikan kepada manusia. Makanya hati mereka bergetar. Mereka merasa bahwa Allah mengatakan kepada mereka kata-kata itu secara langsung. Kalau misalnya orangnya tidak faham pesan-pesan tersebut, maka pengaruhnya adalah pada ketenangan hati, kebahagiaan di hati. Tapi kalau dia benar-benar bisa memahami isinya, dia faham artinya, maka pengaruhnya lebih besar lagi. Dia akan menerapkan, terdorong untuk menerapkan isi dari ayat-ayat tersebut. Ketika isinya adalah dorongan untuk beramal saleh, dia semakin semangat melakukan amal saleh. Ketika isinya memperdengarkan tentang nikmat-nikmat surga, dia terdorong untuk melakukan amal-amal kebaikan agar mendapatkan surga tersebut. Ketika isinya menjelaskan tentang neraka, dia menjadi takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang seperti inilah hati yang sehat. Kalau tidak ada pengaruhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hati kita, jamaah, maka berusahalah untuk segera menyembuhkannya. Hati sedang sakit. Sebagaimana ketika badan kita sakit, kita segera mencari obatnya, maka begitu pula ketika kita tahu hati kita sedang sakit, harusnya kita segera menyembuhkannya. Kenapa jamaah? Karena hati itu lebih penting daripada jasad kita. Sembuhnya hati itu lebih kita butuhkan daripada sembuhnya badan kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tanda yang kelima, termasuk di antara tanda hati yang sakit, adalah ketika hati tersebut jarang menangis karena Allah. Dan ini banyak terjadi. Jarang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin dari ahlul kitab. Jadi ada ahlul kitab yang baik.
kaum mukminin dari ahlul kitab ya di zaman ya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya. Disebutkan oleh Allah, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Ya, ini juga berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada orang-orang ahlul kitab yang ketika mendengar ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, mereka menangis. Karena mereka tahu bahwa itu kebenaran. Mereka tahu itu kebenaran. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, ketika mereka mendengar wahyu yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum tafidu minad dam', engkau akan melihat mata-mata mereka mengucurkan air mata. Mimma 'arafu minal haqq, karena mereka tahu bahwa itu kebenaran. Ini hati yang masih sehat, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, tersentuh dengan Al-Quran. Kita sering melihat ya, ada imam di Masjidil Haram, imam di Masjid Nabawi sedang membaca Al-Quran, menangis, tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Makmumnya kita melihat menangis, tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Ini hati yang sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering menangis di malam hari ketika beliau sholat malam. Tapi beliau tahan sampai suara gemuruh tangisan itu terdengar oleh para sahabatnya. Inilah hati yang benar-benar sehat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, mata aqhatatil ainu minal bukai min khasyatillah fa'lam anna qahtaha min qaswatil qalb. Ketika mata kekeringan dari tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat-ingatlah bahwa kekeringan mata tersebut akibat dari kerasnya hati. Ya, hati itu keras. Bisa keras hati itu. Ini juga diantara sifat hati yang sakit disebutkan di dalam Al-Quran. Hati tersebut menjadi keras, bahkan lebih keras dari apa? Lebih keras dari batu. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi qulubukum atau qulubuhum, ya qulubukum. Kemudian hati kalian menjadi keras, fahiyakal hijarah, hati tersebut menjadi seperti batu, aw ashaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu itu. Iya, itulah di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hati yang sakit. Ketika hati tidak tersentuh, maka dia akan sulit untuk menangis. Ya. Baik. Tanda yang keenam, di antara tanda hati yang sakit adalah hati yang suka tertawa berlebihan. Iya, orang yang suka tertawa berlebihan itu tanda hatinya sedang sakit. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menyedikitkan tertawa. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyadhaku qalila wal yabku katsira. Tertawalah kalian dalam jumlah yang sedikit, dalam kadar yang sedikit, dan menangislah kalian dalam kadar yang banyak. Banyaklah menangis dan sedikitlah dalam tertawa.
Karena kalau kita banyak tertawa, maka pengaruhnya ke hati kita. Hati kita akan menjadi keras. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, Rasulullah mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wala tukthirid dhahk." Jangan memperbanyak tertawa. Jangan berlebihan dalam tertawa. Ya, tertawa sesekali, ya, dalam keadaan yang wajar, insya Allah masih tidak masalah. Tapi kalau berlebihan, ya, sampai perutnya sakit, ya, di dalam kajian, ya, mungkin sampai 70% tertawa terus, ini ya jelas, ya, malah menjadikan hati kita keras. Rasulullah katakan, wala tukthirid dhahak. Jangan memperbanyak tertawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa akan mematikan hati. Hati menjadi mati. Bukan hanya sakit, ya, hati menjadi mati dengan tertawa. Taib, yang ketujuh, di antara tanda hati yang sakit adalah hati yang terlalu duniawi. Hati yang terlalu duniawi, terlalu terikat dengan dunia, terlalu bergantung dengan dunia. Semua diukur dengan dunia, senang bermewah-mewahan, sibuk dengan dunia. Tidak ada waktu untuk akhiratnya, tidak ada waktu untuk syariat Allah, tidak ada waktu untuk kajian, tidak ada waktu untuk belajar agama. Dunia, dunia, dunia. Yang ada di pikirannya hanya dunia. Ini hati yang sakit. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, bermewah-mewahan ini juga membahayakan kita, membahayakan hati kita. Di dalam Al-Quran, jamaah, Allah menyebutkan pembangkangan dari umat-umat terdahulu dan pembangkangan dari perintah-perintah Allah seringkali dikaitkan dengan bermewah-mewahan. Makanya, ya, walaupun kita punya harta yang lebih dari cukup, jauhi bermewah-mewahan. Jauhi bermewah-mewahan, karena ini sifat yang tercela. Wa kadzalika ma arsalna, di surat Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Begitulah setiap kami utus seorang pemberi peringatan, Rasul yang memberikan peringatan kepada suatu kaum di suatu negeri. Tidaklah kami utus Rasul pemberi peringatan kepada suatu kaum di suatu daerah illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang keadaannya mewah-mewahan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami mendapati nenek moyang kami keadaannya seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti jejak langkah nenek moyang kami. Mereka membangkang. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mutrafuha? Orang yang kehidupannya mewah. Karena biasanya orang-orang yang kehidupannya mewah seperti ini akan menjadi lupa akhiratnya. Hatinya akan sangat tergantung dengan dunia. Makanya mereka tidak mau terganggu oleh dakwah para nabi dan para rasul. Orang yang bermewah-mewahan, ia akan sulit untuk menerima kebenaran karena hatinya sakit. Coba lihat di surat Al-Isra. Allah katakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan
amarna mutrafiha. Dikatakan amarna mutrafiha. Apabila kami hendak menghancurkan sebuah negeri, maka kami akan memerintahkan kepada orang-orang yang bermewah-mewahan dari mereka. Allah sebutkan mewah-mewah ini untuk mencela sifat bermewah-mewahan ini. Illa qala mutrafu amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Maka akhirnya orang-orang yang bermewah-mewahan tersebut berbuat kefasikan di dalamnya, di negeri itu. Fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihi al-qaul fadammarnaha tadmira. Ketika mereka melakukan kefasikan-kefasikan, akhirnya mereka pantas untuk diazab. Fadammarnaha tadmira. Maka kami pun menghancurkan daerah itu dengan sehancur-hancurnya. Ya, intinya jangan sampai kita bermewah-mewahan, karena ini akan menjadikan hati kita sakit, menjadikan hati kita keras. Kita akan lupa akan akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, ini yang bisa ana sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Insyaallah setelah azan kita akan tambah dengan beberapa poin. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dikumandangkan azan dulu.
Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara tanda sakitnya hati adalah tidak tersentuh dengan nasihat. Ya, nasihat tidak menyentuh hati dia. Tidak tahu yang ma'ruf, tidak ingkar kepada yang mungkar, suka bermaksiat, mengikuti hawa nafsunya. Ini termasuk di antara tanda hati yang sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyebutkan dua hati. Ada hati yang putih, ada hati yang beliau sebutkan wal akharu aswadu murbadan kal kuzi mujakhia. Ada hati yang hitam keabu-abuan. Hati tersebut kalkuzi mujakhia, ia seperti wadah minuman yang terbalik. Kuz itu ya seperti gelas yang terbalik. Harusnya gelas itu menghadap ke atas. Kalau dikasih air, maka airnya akan mengumpul di gelas itu. Beda kalau gelasnya terbalik, dikasih air, apa yang terjadi? Airnya akan tumpah, tidak akan masuk ke gelas itu. Ini ibarat ya perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hati yang sedang sakit. Nasihat sebanyak apapun disampaikan ke hati tersebut, maka hatinya tidak akan menyimpannya. Ya, bahasa orang Jawa, ya masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, jadi langsung keluar, ya tidak masuk ke hatinya. Ini hati sakit. Kemudian beliau mengatakan la ya'rifu ma'rufa, hati tersebut tidak mengenal yang ma'ruf, wala yunkiru munkara, tidak mengingkari yang munkar, illa ma ushriba min hawa, kecuali yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya. Ini hati yang sudah sakit. Di antara tanda hati yang sakit, ya, dia tidak tersentuh dengan penderitaan orang lain. Ada saudara-saudaranya terkena musibah, dia malah tertawa. Ada saudara-saudaranya yang kena musibah, ya dia biasa-biasa saja, tidak tersentuh, tidak ingat ya akan penderitaan dari saudara-saudaranya. Ada saudara-saudaranya yang di negara lain dibantai oleh musuh-musuh Islam, tenang-tenang saja, mendoakan saja tidak tersentuh hatinya. Ini termasuk di antara tanda hati yang sakit. Taib. Apa obat hati yang sakit ini? Bagaimana kalau kita mendapati hati kita seperti itu? Tentunya kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya hati ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan, banyak beristighfar kepada Allah dan banyak bertaubat kepadanya. Karena dengan istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara penyebab penyakit hati adalah dosa ini. Ketika sebab penyakit hati itu dikurangi oleh Allah, bahkan dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan otomatis menjadi sehat kembali. Ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang mengeluh dengan kerasnya hatinya, dan dia datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang ini, adzibhu bidzikr, ya, lelehkan dia
dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara zikir adalah beristighfar, ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan sadul qalbi fi amrain. Berkaratnya hati itu karena dua perkara. Bil ghaflati wadzam, yaitu dengan lalainya hati tersebut dan dengan dosa. Wajalauhu, dan hilangnya karatnya hati tersebut dengan dua hal. Apa? Al-istighfar wa dzikr. Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan banyak berzikir, ya. Basahi lisan kita untuk berzikir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menyehatkan hati kita kembali adalah banyak mendengarkan Al-Qur'an dan merenunginya, terutama ketika sholat jamaah. Ketika sholat imam membaca ayat, ya, kita renungi. Ya, alhamdulillah yang sudah paham bahasa Arab, bersyukurlah kepada Allah. Karena bahasa Arab itu sangat penting untuk merenungi Al-Quran ketika dibaca. Kalau tidak paham bahasa Arab akan sulit, ya, merenungi Al-Quran yang diperdengarkan kepada kita. Yang diberikan nikmat sudah paham bahasa Arab, maka syukurilah nikmat tersebut untuk merenungi firman-firman Allah ketika dibacakan, merenungi hadis Nabi Muhammad SAW ketika disampaikan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Qur'an itu obat. Dan obat di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Mutlak, tidak dikatakan syifaun lil badan, tidak juga dikatakan syifaun lil qalb. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bisa untuk obat fisik, bisa juga untuk obat hati. Karena Allah tidak sebutkan, ya, Allah tidak tafsil, tidak sebutkan perinciannya. Ini menunjukkan makna umum. Jadi Al-Quran itu bisa jadi obat untuk fisik kita, bisa juga untuk obat, bisa juga menjadi obat untuk hati kita. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Itulah Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk hati yang ada di dalam dada-dada. Di sini disebutkan Al-Quran itu obat untuk hati, untuk memberikan penekanan bahwa Al-Quran itu pengaruhnya sangat kuat untuk hati seseorang. Ustadz, mendengarkan Al-Quran males Ustadz. Kita harus paksa. Kita harus paksa hati kita. Ya, seperti orang yang sakit, ya. Orang yang sakit malas makan. Bagaimana caranya agar bisa makan? Ya dipaksa. Harus makan agar badannya sehat, agar badannya punya kekuatan untuk melawan penyakitnya. Harus dipaksa. Begitu pula dengan kita yang masih tidak senang mendengarkan lantunan Al-Quran, misalnya di rumahnya, ya, di mobilnya. Kita harus paksa. Paksa untuk membiasakan diri mendengar Al-Quran. Nanti lama-lama hati kita akan semakin sehat dan semakin bersahabat untuk mendengarkan Al-Quran. Termasuk di antara obat hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, hilangnya karat dari hati itu dengan banyak berzikir dan istighfar. Ya, dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan hati yang tenang itulah hati yang sehat. Hati kalau tidak sehat, ya dia tidak akan tenang. Ya, sebagaimana badan yang tidak sehat, badan tersebut tidak tenang. Dia akan merasakan kesakitan, panas, ya, sulit tidur. Itu badan yang
tidak sehat. Hati yang tidak sehat juga seperti itu, tidak akan tenang. Maka ketika dikatakan bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, maka berarti zikir ini sebab sehatnya hati. Kemudian yang berikutnya, ya termasuk di antara obat agar hati kita sehat, ya, adalah dengan mengenal Allah lebih dekat dan juga mengenal sifat-sifatnya lebih dekat. Pelajari Asmaul Husna. Pelajari apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, apa yang dimaksud dengan Al-Halim, apa yang dimaksud dengan Ar-Rauf, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Karim. Ya, pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kalau kita mengenal Allah lebih dekat, lebih dalam, maka kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sadar bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi lebih dekat, ya. Kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, orang-orang yang tahu tentang Allah dan syariatnya. Kemudian yang kelima, agar hati kita menjadi sehat, ya, latih hati untuk muhasabah. Latih hati untuk muhasabah. Kita harus banyak muhasabah terhadap hati kita, ya. Kalau seseorang tidak mengoreksi hatinya, ya dia akan sulit tahu hatinya sakit ataukah hatinya sehat. Coba, ya, dilihat hatinya, diraba-raba hatinya. Ini muhasabah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Carilah hatimu di tiga tempat. Inda sama'il Qur'an, ketika mendengarkan Al-Quran, apakah hatimu tersentuh? Wa fi majalisi dzikr, di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, apakah ada ketenangan di hatimu? Apakah hatimu menerima nasihat-nasihat? Apakah nasihat menjadi sangat berharga bagimu? Wa fi awqatil khalwah, di waktu-waktu berkhalwat bersama Allah, saat sedang sendirian menghadap kepada Allah, berzikir kepada Allah. Fa in lam tajidhu fil mawatin, apabila engkau tidak mendapati hatimu di tempat-tempat ini, fas'alillah an yamunna 'alaika biqalbin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepadamu. Fa innahu la qalbalak, sesungguhnya engkau belum punya hati. Ya, maksudnya hatimu itu hati yang mati, engkau belum punya hati yang hidup. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, termasuk di antara obat hati, banyak mendengar nasihat agama. Ya, banyak mendengar nasihat-nasihat tentang agama, tentang syariat Allah. Ya, alhamdulillah di zaman ini, ya, dengan buka YouTube kita bisa menentukan ustadznya siapa, ya. Kemudian tinggal masuk ke channelnya, kita hidupkan nasihat-nasihat dia, ya, kajian-kajian dia. Ini termasuk di antara cara kita menghidupkan hati yang sakit atau yang mati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah pengingat, sesungguhnya pengingat itu sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, saya tutup kajian dengan kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika disiksa dengan siksa yang berat untuk menggoyahkan hatinya agar bisa menerima akidah al-qawlu bi khalqil Qur'an, menerima akidah bahwa Al-Quran itu makhluknya Allah, disiksa terus agar menyerah. Disebutkan, ya, bahwa ada orang awam ini teringat dengan Imam Ahmad. Akhirnya, ya, orang awam ini
berusaha untuk mencari Imam Ahmad, dan ketemulah Imam Ahmad. Ya, orang ini ketemu dengan Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad sedang dirantai ya oleh pasukan raja ketika itu. Dan alhamdulillah orang ini bisa berkesempatan untuk memberikan nasihat kepada Imam Ahmad. Subhanallah, ini seorang Arabi, orang Arab Badui. Teringat Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad sedang disiksa, sedang dipenjara ya. Akhirnya mencari Imam Ahmad dan ketemulah. Ketemu Imam Ahmad sedang dirantai. Orang ini mengatakan, "Ya Ahmad, in yaqtulukal haq mutta syahida." Wahai Ahmad, ya Imam Ahmad, wahai Ahmad, apabila ya kebenaran membunuhmu, maksudnya apabila engkau akhirnya terbunuh karena kebenaran yang engkau bawa, engkau pertahankan, engkau perjuangkan, mutta syahida, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Wa in aishta hamida, apabila engkau akhirnya selamat dan hidup, maka engkau akan hidup dalam keadaan mulia. Imam Ahmad mengatakan faqawiya qalbi. Dengan kata-kata itu hatiku menjadi kuat. Dan subhanallah ya, setelah kejadian ini Imam Ahmad banyak menceritakan mauqif ini. Setelah fitnah tentang al-qaul bi khalqil Quran ini usai ya, subhanallah, ajib ya, termasuk di antara bentuk pertolongan Allah kepada Imam Ahmad, para khulafa, para raja di waktu beliau yang mengatakan atau yang berakidah bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah, itu diwafatkan, dimatikan semuanya. Jadi ada 3 khalifah mati di zamannya Imam Ahmad, dan semuanya berakidah al-qaul bi khalqil Quran, yang mereka akidahnya bahwa Al-Quran itu makhluk Allah. Kemudian ada khalifah yang keempat yang membela Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ketika fitnah tentang akidah tersebut selesai dan Imam Ahmad alhamdulillah selamat, masih hidup walaupun beliau banyak ya disiksa, dipukuli. Beliau mengatakan, ma sami'tu mundu waqa'tu fi hadzal amr alladhi waqa'tu fihi aqwa min kalimati a'rabiyyin kallamani fi rahbati tawqin wa kana kalamuhu mimma qawwa azmi ala ma ana fihi min al-imtina'i min dzalika alladhi yad'unani ilaih. Ya, intinya beliau mengatakan, ya aku ketika aku mendengarkan apa yang dia sebutkan, ya nasihat itu benar-benar menancap di hatiku. Ya, tidak aku rasakan nasihat yang lebih kuat, asarnya melebihi perkataan orang Arabi ini. Ya, ketika memberikan nasihat dalam keadaan seperti itu, ya. Dan itu yang menjadikan hatiku menjadi semakin teguh dalam kebenaran, walaupun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk terus ya untuk tidak mengikuti keinginan mereka untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya ya, di dalam kisah ini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Sekuat apapun ilmu seseorang ya, dia membutuhkan nasihat, dan nasihat itu bisa menjadikan hati kita menjadi sehat kembali. Maka ya banyaklah mendengar nasihat-nasihat dari para ulama ya, yang ya mengingatkan kita tentang kesabaran ya, tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kebenaran ya, karena itu manfaatnya sangat besar. Baik jamaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf ya, pertanyaan-pertanyaan tidak bisa kami jawab karena kurangnya ilmu dan kurangnya waktu. Yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Apa yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kejahilan ana sendiri.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ana dan juga dosa-dosa antum semuanya. Amin amin ya rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.